Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, asyukurillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kita lanjutkan majelis kita di bahasan kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Kemudian yang mesti kita perhatikan, ini kan kita di awal sudah berniat baik gitu ya, mengkaji karya beliau yang luar biasa ini, tipis tapi faedah luar biasa banyak gitu ya. Nah, diharapkan kita juga serius, bukan hanya ngajinya saja, bukan hanya meresumenya saja, tapi serius untuk mengamalkan, serius untuk mengamalkan. Karena majelis ini, kalau gurunya Mas Jamal gitu ya, itu poin cuma bilang kayak gini, majelis ini tidak akan bermanfaat, tidak akan ada faedahnya sampai itu mengamalkan apa yang disampaikan di dalam majelis ini. Poin gitu ya, Mas Jamal sampaikan kepada teman-teman. Majelis ini yang kita laksanakan insya Allah bisa mungkin dirutinkan hari Senin kalau tidak ada kendala ya, tidak akan bermanfaat kecuali kalau teman-teman itu ya termasuk Mas Jamal juga gitu ya, mengamalkan apa yang dibahas di dalam majelis kita insya Allah. Nah, kita baca doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ustadzina wa li ustadzina syaikhihim wa li tajazahum ila muntaha alim wa li sa'iril muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu al-imam al-Ghazali rahimahullah fi kitabihi Ayyuhal Walad. Ya, kayaknya cukup segitu. Itu yang minimal sebetulnya. Ya, kata gurunya Mas Jawa segitu tuh minimal. Baik. Nah, ini kalau nggak salah kemarin sudah dibaca sama Kang Zeni. Kita gantian nih. Sekarang Kang Iki, silakan. Dibaca lagi Ustadz doanya. Ya. Nggak usah, nggak apa-apa, langsung aja. Ayyuhal walad. Oh, mohon maaf Ustadz, putus-putus. Dibaca lagi Ustadz. Iya, dibaca lagi. Nah. Nggak usah, kalau doanya nggak usah. Langsung aja. Ayyuhal walad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, la takun minal a'mali muflisan wa minal ahwali khalian wa watayakon annal ilma mujarrada la ya'khudul yad yadda la ya'khudul yad, tangan. La ya'khudul yad misaluhu law kana ala rajulin fi birayatin fi bariyatin asyaratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra wa kana rajulu syuja'an wa ahla harbin fahamala alaihi asadun mahibun asadun mahibun ma zannuka hal tadfa'ul aslihatu syarahu minhu
bila ista'amaliha Isti'maliha isti'maliha wadirabiha wa darbiha, betul. wadarbiha wa min wa minal ma'lum wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u ila bit Illa pakai tasydid. illa bitahriki wadarbi. Lanjut Ustaz. Lanjut. Fakaza lau qara'a rajulun mi'ata Mi'ata alfi mas'alatin al ilmiyatin ilmiyatin wa 'allamaha wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la taf yaduhu la tufiduhu illa bil amali wa misaluhu law kana lirajulin hararatun wa maridat wa maridun wa maradun safrawiyun yakunu ala ilajuhu bisikan. Nah, ini teh harusnya bisakan jabin ya. Isikan jabin bisa mungkin ya. Bisakan jabini wal kashkabi fala yahsulu al-buru'u illa bisti'malihima. Ya, cukup, Masya Allah, mantap, mantap. Ini sikan jubin ya, sikan jubin ya, nama ramuan gitu ya, nama obat. Agak ini juga agak sulit ini. Ya, Masya Allah, mantap, mantap. Nah, kita coba bahas, kita coba bedah sedikit demi sedikit. Pertama, masih di poin ayyuhal walad, karena ini kitabnya kitab ayyuhal walad ya. Isinya nasihat-nasihat dari seorang guru kepada murid seniornya. Ya, ayyuhal walad, wahai anakku, wahai putraku, katanya, la takun minal a'mali muhlisan. Janganlah kamu jadi orang yang merugi dalam hal beramal. Ini sudah sedikit kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya kita ini kan sudah paham bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada kita itu untuk beriman dan beramal soleh. Dan di banyak ayat dalam Al-Quran, ya, Mas Jamal nggak tahu nih jumlahnya, nanti teman-teman coba dibaca Al-Qurannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hitung nanti. Nah, kemudian nanti kabarkan ke Mas Jamal gitu, ayat yang membahas mengenai iman dan amal soleh ya. Contoh misalnya innal ladzina amanu, intinya orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan beramal soleh ya. Nah, pokoknya yang ada kaitannya iman dengan amal soleh. Artinya kan dari situ kita bisa memahami bahwasanya kita itu tidak boleh hanya beriman saja. Tidak boleh hanya beriman saja, tapi mesti beramal soleh. Nah, untuk melakukan amal soleh, melaksanakan amal soleh itu kita nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan, harus didasari dengan ilmu. Itu contoh, misalkan ketika kita mau sholat, mesti tahu dulu ilmunya bagaimana. Sholat itu gerakannya seperti apa, ya, bacaannya apa saja, makna dari yang kita baca itu apa. Atau misalkan nama
nama-nama dari gerakannya saja minimal ya. Takbiratul ihram ya, takbiratul ihrami kalau dibaca, kalau disukunkan ihram. Apa itu maknanya? Takbiratul ihram ini sempat kita bahas ya di kelas ya Kang. Ini Kak Ahmad. Jadi takbiroh itu takbir maknanya adalah mengagungkan ya, takbir mengagungkan itu mengagungkan Allah. Lalu kenapa kok ada tak marbutoh? Jadi takbiroh ada taknya itu di situ. Lalu kenapa ada tak marbutoh? Itu maknanya bukan jadi muannats, bukan jadi genrenya jadi perempuan enggak. Tapi lebih tepatnya adalah itu tuh maknanya adalah takbirnya hanya dilakukan satu kali. Ya, takbiratul ihram kan cuma sekali di awalnya ya Allah. Nah, ini kalau nanti dibahas lebih dalam, nanti teman-teman coba cek di isim marroh. Isim marroh. Silakan dicek ya. Jadi maknanya adalah takbiroh itu adalah takbir yang dilakukan satu kali. Ya, satu kali. Jadi dengan gitu beberapa kali. Nah, kemudian al-ihram. Al-ihram, roknya panjang. Apa itu al-ihram? Al-ihram itu berasal dari kata ahrama yuhrimu. Artinya mengharam. Ya. Jadi kalau digabungkan takbiratul ihram adalah takbir yang dilakukan satu kali dan fungsinya ini adalah untuk mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan segala sesuatu yang dihalalkan di luar sholat. Toh makan, minum, atau futsal, itu kan halal. Ya. Tapi ketika setelah kita melaksanakan yang namanya takbiratul makan, minum, dan futsal itu jadi haram. Nggak ada kan orang yang takbiratul ihram tuh futsal nih, futsal nggak kan gitu. Ya. Makanya itu salah satu contoh bagaimana kita memaknai nama-nama dari gerakan sholat. Kalau bacaannya, lebih dalam lagi ya, luar biasa. Seperti itu. Nah, jadi katanya, la takut minal a'mali, jangan jadi orang yang merugi dalam hal beramal. Jadi maksudnya jangan sampai kita ini beramal jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan diterima amal, ya hanya sama Allah nggak dikata sebagai amal soleh. Lalu apa sih syarat dan ketentuan atau syarat diterimanya suatu amalan? Ada dua. Satu al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah atau al-ittiba'. Kalau di buku yang masih pakai mutaba'ah, maknanya kurang lebih sama. Ya. Al-ikhlas itu apa? Ikhlas itu ya ikhlas. Ya. Tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Ya. Memurnikan perbuatan, memurnikan amalan dari penglihatan atau pengamatan makhluk. Ya. Kalau bahasa lagi, mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, sama saja. Ya. Nggak jadi, ada yang lihat. Ketika sholat tuh jadi gerakannya luar biasa. Wah, ini indah-indah. Ya, di lama-lama. Ketika nggak ada yang lihat nih, tahajud sendiri, belum pada bangun. Wah, sholatnya secepat kilat. Luar biasa. Jangan. Ikhlas itu mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, sama. Saya sama-sama cepat tuh hadir. Berarti tidak tertumanina, berarti kurang ilmu terkait fikihnya itu mesti diperbanyak. Nah, kemudian yang kedua syarat diterima amal adalah mutaba'ah atau ittiba'. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan di dalam satu hadis disampaikan, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Kemudian ada yang bilang, ya kan saya kan nggak melihat Rasul, berarti saya nggak usah sholat. Nggak gitu. Ya kan ada hadis dari para sahabat yang sampai kepada kita. Itu hadis itu dipelajari, gitu. Atau lebih simpelnya pelajari aja langsung ke ilmu fikih, gitu. Kalau ilmu hadis nanti dibahas tentang bagaimana nih nentukan ini hadisnya sahih atau dhaif atau dan lain sebagainya gitu. Itu aja ke ilmu fikih. Contoh misalkan kalau fikih Imam
Syafi'i ngaji kitab Safinatun Najah. Minimal itulah. Ya, ngaji fikihnya dipelajari. Oh, sholat itu begini. Ini tuh. Ya, dan di garis bawahi ketika kita beramal, kemudian kita tidak ikhlas gitu, itu bisa jadi gambarannya adalah ibarat sebuah tempat penyimpanan, katakanlah suatu apa itu namanya, suatu ruangan besar atau suatu gedung, ya, uang, isinya uang, tapi uangnya dibakar terus. Nah, itulah gambaran seseorang yang beramal nih, beramal, tapi ingin dilihat oleh orang lain, atau ingin didengar oleh orang lain. Jadi jangan, hati-hati nih, zaman sekarang nih, zaman now ya, jangan segala macam diposting ya. Sholat tahajud posting, sholat duha diposting, ya jangan. Kalau mau posting ininya aja, posting hadisnya, atau ajak teman-teman, yuk kita sholat gini. Itu lebih luar biasa. Nah, itu bahasan kita kemarin sebetulnya. Kita bahas yang selanjutnya. Peminal ahwali. Dan jangan sampai kamu nggak kosong dari hal-hal atau keadaan kondisi-kondisi orang-orang soleh. Maksudnya gimana? Orang-orang yang soleh itu mereka merasakan yang namanya kenikmatan dalam beribadah, ya, nyaman beribadah, ya, nggak rusuh gitu, nggak pengen cepat selesai, waktu dinikmati lama. Ya, apalagi kalau kita lihat contoh dari Rasulullah SAW, luar biasa ya. Dia tuh sampai bengkak gitu ya, kakinya sampai bengkak melaksanakan tahajud gitu ya. Luar biasa. Ini kita gimana nih kalau dibandingin sama beliau, jauh sekali ya. Baik, ketika dikisahkan sama Aisyah, ternyata kata Aisyah itu, kenapa sampai harus kayak begini gitu. Dijawab kata Rasul, afala akunu abdan syakur, apakah aku teh nggak boleh gitu jadi orang yang bersyukur, jadi hamba yang bersyukur, katanya gitu ya. Luar biasa, berarti tingkat syukur Rasulullah SAW luar biasa sekali. Nah, ini memang kejauhannya, kita udah aja minimal kita lihat guru kita, amalan guru kita kan kita yakini kesolehannya gitu ya. Kalau enggak diyakini ya berarti nggak mungkin kita berguru sama guru kita gitu kan. Nah, kemudian yang namanya orang soleh itu, mereka melaksanakan ibadah itu dan mereka menikmati, nyaman, nikmat, ya, senang berbuat taat. Kemudian juga tidak senang bermaksiat atau gelisah ketika bermaksiat. Orang-orang soleh kan seperti itu. Ya, ketika kita kosong dari atau tidak merasakan hal-hal yang seperti itu, nah ini hati-hati. Ya, ini diwanti-wanti oleh Imam Al-Ghazali, jangan sampai kayak gitu. Ya, harus punya hal-hal yang tadi disebutkan, orang soleh nikmat, ya, nyaman, beribadah, tenang. Nah, kita nggak tenang beribadah. Nah, berarti ada yang salah. Atau misalkan urusan menangkong saja, coba teman-teman, kan biasanya urusan parkir itu 2.000 ini ya, kalau motor. Kalau mobil nggak tahu 5.000 mungkin ya. Zaman belum punya mobil sih ya, jadi belum tahu parkirnya berapa ya. Nah, jadi misalkan teman biasanya tak parkir 2.000 tambah 0 di belakang, tambah 0. Coba dicek hatinya, berat atau senang atau plong atau bahagia, senang, tenang. Kalau misalkan masih aduh rugi, berarti masih ada penyakit ya, masih ada penyakit. Dan kata Imam Al-Ghazali, hati-hati jangan sampai seperti itu, karena kondisi-kondisi keadaan orang soleh itu nggak seperti itu. Orang soleh itu berbuat taat, hati berkata, coba ya, nanti coba ini dipraktekkan, coba ya, tambahin 0 aja di belakang. Nah, kemudian kita lanjutkan. Watayakon anna ilmal mujarroda la ya'khudhul yan. Watayakon, dan yakinlah anna ilma mujarrod, anna bahwasanya al ilma al mujarrod,
ilmu saja. Maksudnya ilmu saja ini teh ilmu tapi tidak dibarengi dengan amal. Ilmu tapi tidak dibarengi dengan amal. La ya'khudhul yad, tidak mengambil tangan. Maksudnya tidak mengambil tangan, tidak menolong. Jadi ilmu saja tidak diamalkan itu tidak akan bisa menolong di pemilik. Ya, kalau di buku syarahnya itu maknanya adalah la yuji sahibahu, tidak bisa menyelamatkan pemiliknya. Ada orang dia tahu ilmunya bahwa yang namanya makan babi, makan daging babi itu haram. Ya, tahu doang, gitu ya, tapi tidak diamal. Apakah ilmu tersebut, pengetahuan tersebut bisa menyelamatkannya? Ya. Jadi di sini dijelaskan nih sama Imam Al-Ghazali, rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ini luar biasa ya di contohnya. Misaluhu, contohnya, titik 2. Laukana ala rajulin fi barriyatin. Bayangkan, ini bayangkan ya. Andaikan ada seseorang, ya, ada seseorang posisinya dia sedang berada di tengah gurun pasir, ya, di Sohro, gurun atau padang pasir, ya. Dan dia itu punya asyatu asyafin India, ya. Dia bawa 10 pedang yang India itu maksudnya pedang, ya. Tadi Mas Yama coba baca-baca maksudnya apa sih India itu apa. Ternyata India itu jadi pedang yang tajam sekali, ya. Itu biasanya dinisbatkan kepada pedang dari negara India, gitu, ya. Jadi maksudnya di sini contoh saja, gitu, ya. Oh Mas Yama ini 10 ini maksudnya apa? 10 ini contoh saja. Jadi bayangkan contoh ada seseorang di tengah gurun pasir, dia membawa 10 pedang yang sangat tajam, kemudian ma'a aslihatin ukhra, ya. Aslihah itu jamak dari silah. Silah itu senjata, ya. Dan ternyata bukan hanya 10 pedang yang dia bawa, bukan hanya 10 pedang yang tajam saja yang dia bawa, tapi dia juga membawa senjata-senjata ukhra yang lain. Dia juga membawa senjata lain, ya. Nah, misal mungkin kalau zaman sekarang gitu ya, misalkan AK-47 misalkan gitu. Oh ya, dan lain sebagainya, ya kan banyak ya jenis senjata. Banyak. Kemudian bawa panah, misalkan, bawa tank dan lain sebagainya. Nah, kemudian wakana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin. Nah, kemudian bukan hanya itu, ternyata si lelaki tadi adalah lelaki yang syuja'. Syuja' itu pemberani, wa ahla harbin, dan ahli perang. Fahamala alaihi asadun mahibun. Nah, kemudian datang kepadanya itu seorang singa, seekor singa yang mahibun. Mahibun itu tadi Mas Jamal cek di kamus itu berwibawa, ya maksudnya mungkin garang gitu ya, ganas. Nanti coba dicek di kamus ya. Mohon maaf tadi Mas Jamal belum sempat. Nah, jadi datang seekor singa. Ma zannuka, bagaimana pendapatmu? Ma itu apa? Zannuka, zon itu prasangka kamu. Apa prasangkamu? Jadi maksudnya apa pendapatmu? Ya. Hal tadfa'u al-aslihatu syarrahu min. Apakah senjata-senjata yang tadi itu bisa menolak kejelekan atau keburukan dari si singa? Gitu. Maksudnya kalau misalkan si singa ini menyerang, apakah bisa tertahan enggak gitu ya? Bisa kelawan enggak gitu? Bila isti'maliha wa darbiha, tanpa digunakan dan dipukulkan ke si singa tadi, maka bisa. Nah, jawabannya adalah wa minal ma'lum. Nah, bagaimana yang diketahui annaha la tadfa'u illa bitahriki wa dharbi. Senjata tadi tidak akan bermanfaat, ya, tidak akan bisa mengusir singa tadi kecuali bitahri, dengan digerakkan, wadharbi, dan dipukulkan ke hewan tadi, ke singa tadi, ya. Bawa pedang, ya, 10 lagi jumlah banyak maksudnya gitu ya, dan tajam sekali, tapi nggak diapa-apain gitu ya. Nggak diapa-apain, ya nggak bermanfaat. Apakah ada cerita
seekor singa takut ketika melihat pedang, enggak ada. Ketika mereka si singa itu merasa terusik atau ada ancaman, ya dia serang aja. Nah, inilah perumpamaan orang yang dia itu punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, punya ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak bermanfaat. Ya, nah kemudian kalau kita lihat dari teks tadi, dari cerita tadi, si lelaki tadi itu kan bawa senjata, ya, bawa senjata. Yang kedua, dia punya keahlian. Senjata itu zahir, sesuatu yang nampak. Yang kedua, dia itu punya keahlian, ahla harbin tadi ya. Disebutkan kalau nggak salah ahla harbin, pemberani dan ahli perang. Nah, ini bisa dilihat. Ini yang satu zahir, yang satu batin. Yang zahir itu senjata, yang batin itu apa tadi? Kemampuan. Nah, bayangkan ya, kalau komputer itu hardware, software lah gitu bisa dibilang gitu ya. Itu yang zahir dan yang batin dia punya, tapi nggak dipakai. Tetap tidak bermanfaat. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Maka lau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa 'allamaha wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil 'amali. Nah, begitu pula kalau ada orang, ya, ada seseorang yang dia itu membaca mi'ah itu 100, alf seribu, berarti 100.000 masalah ilmiah, perkara ilmiah. Kalau ada seseorang yang sudah mempelajari, menelaah, meneliti gitu ya, 100.000 masalah ilmiah, maka kemudian dia bukan hanya membaca saja ya, bukan hanya qiraah saja, tapi dia itu mengajarkannya, wa ta'allamaha. Kemudian dia mempelajari lebih dalam lagi, walam ya'mal biha, tapi dia tidak mengamalkannya, la tufiduhu illa bil amal, la tufiduhu illa bil amal. Nah, hal tersebut tidak akan bermanfaat kecuali dengan yang namanya amal. Ini penegasan lagi tentang yang tadi. Jadi ya, kita ilmu nggak masalah sedikit tapi diamalkan, ya, tapi diamalkan. Kemudian kalau misalkan kita ngaji, jangan sampai tertipu dengan dengan, kalau menurut Mas Jamal, bahasa Mas Jamal itu label, ya. Misal ada lembaga yang nomor 1 di dunia, kemudian kita belajar di sana. Kemudian ketika orang bertanya, kamu belajar di mana? Saya belajar di lembaga anu yang notabene number one di dunia, dan merasa bangga. Gak usah, biasa aja, ya. Biasa aja. Ketika kita belajar, itu urusannya bukan dengan siapa kita belajar, tapi apakah kita mengamalkan atau tidak, ya, mengamalkan atau tidak yang kita belajar. Memang ketika mau belajar kita mesti memilih mana sih yang cocok, yang baik, bukan yang cocok, maaf, yang terbaik untuk kita mana nih. Memang harus kayak gitu kan, setengah-setengah dalam, tapi jangan juga tertipu. Jangan tertipu, misal haji sama syekh, saya ini belajar sama syekh begini, kemudian merasa paling benar, terlalu benar. Atau misalkan sudah masuk ke lembaga Islam, ya, di lembaga Islam merasa paling Islam, ya, melihat orang, mohon maaf gitu ya, di jalanan barangkali supir ojek online, supir ojek online nggak usah, ya, nggak usah, karena bisa jadi supir ojek online ini dia meskipun kerjanya di jalanan, tapi sebetulnya zikirnya lebih banyak daripada orang yang di lembaga Islam. Betapa banyak orang yang tergabung di lembaga Islam tapi sama sekali tidak Islami gitu ya. Tidak Islami, ya. Lembaga Al-Qur'an, jaketnya dipakai, ya,
labelnya, kemudian statusnya, kemudian fotonya. Tiap hari yang didengar musik. Nggak nyambung hadirin. Nggak nyambung. Makanya sebetulnya kalau misalkan boleh jujur ya, Mas Jamal pribadi, impian Mas Jamal itu bukan ngajar, teman-teman, bukan. Mas Jamal tuh pengen berdagang, ya. Berdagang, tapi di sela-sela dagang itu Mas Jamal bisa ngaji, bisa ketemu guru, bisa ya dan lain sebagainya. Pokoknya kalau zaman sekarang kan bisa online gitu ya, nggak ketemu langsung, bisa online, ngobrol sama guru dan lain sebagainya. Tapi senang seperti itu. Ketimbang harus jadi guru, karena jadi guru itu berat, teman. Ya, jadi guru menasihati orang, misalkan urusan waktu, kadang lalai juga gitu, berat tentang jawaban. Makin kita banyak, cuma karena mungkin ya gurunya Mas Jamal ini menitipkan amanahnya buat saya. Jadi kata gurunya Mas Jamal, Ustaz, saya seorang ustaz gitu, kota terus sampaikan katanya, kamu itu harus meninggalkan jejak. Ini Mas Jamal mikirnya ini meninggalkan jejak nih gimana? Gitu. Meninggalkan jejak tuh apakah ke toilet umum, kemudian membuang, kemudian nggak dibanjur, nggak disiram, kan jejak itu. Dan ternyata maksudnya adalah kamu tuh harus meninggalkan jejak. Maksudnya harus, meskipun kamu sudah tidak ada atau misalkan tidak ada di suatu tempat, katakanlah sudah lulus dari SMA, tapi masih ada bekasnya, ya, ada jejak, masih manfaatnya masih terasa. Dan kalau misalkan skalanya diperluas, berarti kan internasional. Bagaimana caranya supaya kebermanfaatannya ini tidak berhenti dan berlaku secara internasional? Ya coba bikin medsos, misalkan, bikin blogspot, bikin akun YouTube dan lain sebagainya. Nah, gurunya Mas Jam, ya udah Bismillah. Meskipun pada hakikatnya ketika di searching, ya kalau dilihat-lihat masih betapa banyak gitu, guru-guru para syekh yang membahas kitab ini, ya masih banyak yang kontennya lebih bermanfaat, lebih berbobot daripada konten Mas Jamal. Tapi ya udah, bisa, semoga dengan amalan saya yang tidak sebegitu mewahnya ini gitu ya, semoga jadi saksi, juga memotivasi, juga menginspirasi, amin ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, wamisaluhu ini contoh lain ya, tadi di contoh pertama itu tentang seorang yang ada di tengah padang pasir. Nah, sekarang contoh kedua. Misaluhu, wa misaluhu, dan contohnya, contoh yang kedua, contoh lain. Laukana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyun yakunu ilajuhu bisikan jubini wal kashkabi fala yahsulul bur'u illa bisti'maliha. Dan contoh lainnya, misal ada seseorang, dia terkena penyakit panas dan penyakit ini sofrawiyun, tadi sempat Mas Jamal searching, cuma nggak tahu apakah sudah betul atau masih keliru ya. Katanya penyakit liver tuh nggak tahu gimana gitu ya Mas Jamal. Pokoknya al-muhim wal aham, yang penting dan yang lebih paling penting itu ada seseorang yang terkena penyakit yakun wa ilajuhu bisikan jubini wal kashkabi, dan obatnya itu adalah sikanjubin. Sikanjubin itu kalau teman-teman searching ya, nanti akan nemu namanya sekanjabin. Sekanjabin itu apa? Salah satu minuman Iran tertua. Ya. Terbuat dari apa? Terbuat dari asal sama khol. Khol ya. Nah, asal itu madu, kemudian khol itu cuka. Nah, nggak tahu ini gimana ya, nggak tahu ya, barangkali campur atau gimana ya. Kalau di bukunya, di buku Bayu Al ini di bagian bawah disampaikan polipul kholli ya. Polipul min khollin wa asalin ya. Campuran dari cuka dan madu. Ya.
wal kashkab dan kashkab. Kashkab itu apa? Ma'us syair, air dari barli. Air barli apa nggak tahu itu juga Mas Jamal ya. Ya, pokoknya intinya ada seseorang nih, dia sakit. Nah, kemudian obatnya itu ada obat khususnya. Nah, apakah bisa dia itu sembuh kalau misalkan dia tidak meminum obatnya? Ya, nggak mungkin. Ya, kata Imam Al-Ghazali, fala yahsulu al-qur'u illa bisti'malihima. Ya, kan tidak bisa dia memperoleh yang namanya kesembuhan kecuali dengan mengkonsumsinya. Kecuali dengan mengkonsumsinya. Jadi hati-hati teman-teman ya, urusan ilmu itu bukan seberapa banyak kitab yang sudah kita khatamkan, tapi seberapa banyak yang sudah kita amalkan. Ngaji kita ini tergolong pelan-pelan sekali, ya, dikit-dikit sekali. Tapi setidaknya kita berorientasi kepada yang namanya amal, berorientasi kepada yang namanya amal. Jadi jangan sampai kita terburu-buru dalam mempelajari suatu ilmu. Ya, sedikit-sedikit. Kadang juga suatu hadis itu sudah kita hafal, ya, sudah kita coba bedah dan kita tahu namanya asal usulnya seperti apa, periwayat siapa, derajat hadisnya seperti apa, ya. Tapi kita lupa dan ketika disampaikan lagi oleh guru kita, oh, ya, makanya wajar kalau ada ungkapan al-insanu makanul khata' wan nisyan, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajar ya. Kita sering lupanya daripada ingatnya gitu ya, makanya harus sering diingetin. Bagaimana caranya? Ya ikut coba majelis, minimal ada satu majelis saja yang teman-teman istiqomah dari awal sampai akhir, Sungguh beruntung teman-teman semua kalau punya guru ya, yang guru tersebut benar-benar berkomitmen memprioritaskan kita sebagai binaannya. Wah, ini keren. Ya, makanya betapa banyak guru Mas Jamal yang meskipun secara usia mungkin sudah sampai kepala 4 atau 5 mungkin 50 tahun atau 60 tahun, tapi berdoa gitu, ya Allah, pengen apa supaya ada yang bimbing, ada yang mengarah, ada yang mengarah. Mas Jamal juga sama. Mas Jamal juga punya guru, ada apa-apa ini kira-kira kapan waktu kosong, boleh saya berkunjung ke rumah, boleh jam segini siap berangkat, seperti ya. Nah, kemudian tadi mungkin ada beberapa yang lewat ya, mohon maaf, kita sedikit balik lagi ke cerita yang pertama. Jadi tadi ada seorang laki-laki ya, dia punya banyak cerita, kemudian juga dia orang pemberani dan ahli perang ya, dan dia menghadapi seekor singa asal ya. Nah, ini dari cerita ini kita bisa ambil faedah, yaitu dalam hidup itu pasti ada yang namanya musuh ya. Jadi jangan berpikiran bahwa kita ini nggak punya musuh ya. Musuh kita yang pertama adalah syaitan ya, setan. Nah, ini teman-teman pasti sudah paham kali ya bagaimana setan ini. Nah, cuma yang musuh kedua ya, itu adalah hawa nafsu ya. Kebayang nggak kalau misalkan ada musuh di depan kelihatan nih, kita kan bisa menghindar ke belakang atau kabur ke arah. Kalau misalkan ada musuh di belakang, ya kita bisa maju ke depan. Ya pokoknya menyesuaikan, kelihatan. Tapi bagaimana kalau misalkan ada musuh atau katakanlah ular, ularnya ini ada di dalam baju kita, dalam baju kita celana gitu, kan repot, ini repot. Nah itulah perumpamaan hawa nafsu ya. Kalau bisikan setan itu kan dari luar,
Tapi kalau hawa nafsu kan dari dalam diri kita, ini yang berat. Hanya fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitan. Ya, nafsu itu lebih berat, lebih mengerikan ya daripada 70 setan. 70. Nah, teman ya, kita rujuk sedikit ke sejarah. Ini sebetulnya setelah Mas Jama coba cek, itu bukan hadis ya, bukan hadis tapi perkataan salah seorang sahabat. Katanya, roja'ana minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Masih kita keterangannya salah ya. Nah, jadi katanya setelah perang Badar, posisinya para sahabat tuh masih, ya katakanlah kalau ada panah tuh masih nancep begitu ya di tangan, di kaki, dia masih berdarah, masih wow. Kemudian ada ungkapan roja'ana minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Nah, kita beralih dari jihad kecil ke jihad besar ya, lagi berdarah gitu, lagi segala tancap gitu, kena pedang segala macam. Kemudian ada ungkapan seperti itu, kita pindah dari jihad kecil ke jihad besar. Ini kayak gini jihad kecil nih ya, badan kena padang segala macam, itu jihad kecil ya. Ternyata ada yang jihad yang lebih besar, jihad yang besar, makanya ada yang maju. Maka apa jihad besar itu ya, jihadul qalbi ya, jihad hati. Jihad hati. Kalau musuh kelihatan, sekali lagi, kalau musuh kelihatan itu gampang diperhatikan, gampang. Tapi kalau misalkan nggak kelihatan, repot. Repot ya. Ini lebih nyambungnya sama musuh ketiga. Musuh ketiga itu apa? Musuh ketiga adalah musuh Islam ya, musuh Islam. Nah, tapi tidak semua orang yang non Islam itu wajib kita perangi, itu bahasanya panjang lagi ya. Tapi ada ya, ada orang non Islam ya, ada orang non Islam, mereka itu memerangi kita itu dengan cara fisik. Tapi mereka berpikir lagi, oh, kalau misalkan perangnya fisik, iman mereka semakin kuat, iman mereka semakin kuat. Diperangi, kalau orang Islam kan nggak takut mati ya. Ya, karena dijanjikan surga kalau misalkan mati syahid. Maka dari itu mereka berpikir lagi nih, orang non Islam. Tapi diceritakan oleh guru kami, katanya orang non Islam itu berkumpul di suatu tempat, ya, ngobrolin tentang ini. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk memerangi orang Islam? Ada yang mengajukan, udah kita saran saja, kita peralatannya sudah tangga, yang kita jangan perangi seperti itu. Jangan, kita pakainya perang pemikiran. Atau istilahnya ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya, makanya muncul tuh ya, kalau kata gurunya Mas Ahmad tuh ada 2 poin. Pasti disebut mereknya nih, ML sama TikTok ya, satu lagi. ML itu Mobile Legend ya, lagi TikTok. Kalau dilihat dari segi hukum, memang wah, ya, hukum dasarnya ubah. Cuma kita lihat ternyata di dalamnya itu lebih banyak orang, anak-anak zaman sekarang lebih asik main ketimbang belajar. Ya juga apalagi kalau mohon TikTok itu berhijab, berjilbab, rasa malunya sudah hilang. Teman-teman yang ngaji ya, khusus akhwat yang ngaji sama harapannya jangan sampai hilang ya, rasa malu. Rasa malu adalah sesuatu yang sangat mahal, yang sebetulnya ya sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa maksudnya? Nah, nanti lihat dicek di kitab Quran yang namanya ya, namanya syahwat itu ada 10 ya. Namanya syahwat ada 10 ya.
9 itu punya akhwat, nomor 10 punya ikhwat. Bayang, 1:9, 1:9. Akan tetapi mohon maaf, sama Allah itu yang 9 ini ya, syahwatnya perempuan itu sama apa? Sama rasa malu. Ketika seorang perempuan nggak punya rasa malu, 9 ini ya, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, seperti itu barangkali teman-teman, tidak ada yang salah. Ya, mohon doanya semoga mudah. Di sini barangkali Afwan Ustaz, tadi sempat terpotong terakhir. Apa ini sudah di akhir majelis? majelis. Sudah Ya, masuk ini jawab? ya masuk tanya jawab ya. Betul? Boleh barangkali ada yang ditanyakan? Tadi sempat keluar ya Mas Jamal atau gimana nih? Enggak Ustaz, di handphone Eki suaranya tadi sempat terputus Ustaz. Oh iya. Ya. Boleh, silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, Mas Jamal tutup dengan suatu perumpamaan. Ada ya? Sepertinya tidak, belum ada Ustaz. Ya, siap. Cuman Kang Niki. Nah, ini ada 2 perumpamaan. Ya, yang pertama perumpamaan jarum. Ya, perumpamaan jarum. Jarum itu dengan yang namanya jarum itu kita bisa membuat pakaian, celana dan lain sebagainya, jaket. Nah, tapi apakah jarum ini berpakaian? Tidak, nggak ada kan jarum pakai jas, nggak ada. Nah, makanya itulah perumpamaan orang yang dia ini ngajar orang sampai kamu harus blablabla, harus ini dan itu, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Alhamdulillah ini. Nah, juga sebetulnya bukan nasihat untuk teman-teman, ya ini juga tamparan bagi Mas Jamal pribadi. Jadi makanya Mas Jamal mohon doanya semoga Mas bisa mengamalkan apa yang Mas ucapkan. Ya. Kemudian perumpamaan kedua, parfum. Parfum itu wangi, harum. Ya, minyak wangi itu ya wangi, namanya juga minyak wangi. Dan ketika dioleskan orang lain, ya orang lain pun jadi wangi. Nah, jadilah orang yang seperti itu. Jadi tidak hanya kepada orang lain, tapi diri sendiri juga. Lebih tepatnya mungkin yang lebih mudah ya, perumpamaan lilin dan matahari. Ya. Nah, ketika ngajak orang lain ke jalan Allah, itu jangan sampai jadi seperti lilin. Lilin itu menyinari sekitar, tapi membakar diri sendiri. Menyinari sekitar, tapi membakar diri sendiri. Orang lain harus A, B, C, D, E. Tapi diri sendirinya jangan, hati-hati. Ya. Kemudian kita itu mesti jadi matahari. Ya. Matahari itu menyinari dunia, tapi dia tidak terbakar. Tidak terbakar. Seperti itu. Allah itu doa ibatul majlis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran.
NDN ya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz.